Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Noval Nugraha. Dan pada video kali ini kita masuk ke pertemuan ketujuh ya, video ketujuh. Ini mengenai pemrograman mobil kita. Nah, jadi untuk bahasan pada video kali ini kita akan ngebahas tentang bottom navigation, list view. Setelah itu kita akan ngebahas juga list view custom adapter. Nah, jadi yang ngebedain list view sama list view custom adapter itu adalah yang list view adapter ini. List view yang biasa ini dia penyajiannya hanya berupa data array pada umumnya. Dan pada custom adapter itu kita bisa ngatur nilai yang ingin kita inputkan lah gitu. Nah, jadi pada bahasan kali ini kita akan membahas tiga ini ya. Bottom navigation, list view, dan list view yang versi custom adapter. Untuk bottom navigation nih, ini cukup bisa dibilang ini cukup familiar karena kita sudah banyak menggunakan fitur seperti navigasi ini. Oke teman-teman, ditonton videonya ya, sip. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke bahasan pertama kita yakni bottom navigation ya. Jadi untuk bottom navigation itu coba kita lihat terlebih dahulu ya penerapannya. Nah, penerapan seperti itu teman-teman. Untuk bottom navigation. Jadi dia nanti berupa seperti navigation bar juga ya. Itu pernah kita bahas dulu di mata kuliah framework ya. Jadi dia nanti berupa arah ya, penunjuk nih. Nah, jadi untuk menerapkan bottom navigation ini, kita akan meletakkan terlebih dahulu semua konten kita ini, konten logic, konten menu utama kita ini, yang mana ini dia di welcome activity kan. Ini kita akan menaruh semuanya ke dalam sebuah fragment. Fragment tersebut kita beri nama home fragment. Nah, jadi untuk langkah awalnya kita akan ngebuat sebuah base activity. Base activity ini adalah tempat di mana bottom navigation kita itu akan bekerja. Nah, jadi kita buat base activity terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa membuat yang kita buat selanjutnya adalah package-nya. Kita akan bagi menjadi tiga package. Yang pertama itu ada package home, datu ada package message dan package more. Nah, yang kita akan gunain pada video kali ini adalah bagian home dan more. Nah, di bagian home ini kita akan pindahkan saja semuanya, semua yang ada menu yang dulunya itu ada di my card activity ini kita pindahkan ke dalam home. Nah, semua activity ini dia menyangkut semua button yang ada di sini, activity-nya yang ada di dalam booking, media, quick links, dan lain-lain yang udah pernah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah itu di tiap-tiap package ini kita tambahkan fragment dan disesuaikan namanya dengan package tersebut. Contohnya home fragment, message fragment, dan more fragment. Nah, setelah itu kita mau ngebuat nih di base activity ini kita kan sudah ngebuat activity-nya nih. Selanjutnya kita akan ngebuat tampilan dari bottom navigation-nya. Nah, untuk bottom navigation-nya itu kita bisa letakkan di menu di bagian res ya, kita letakkan di menu dan kita beri namanya bottom nav menu.xml. Nah, di sini kita akan menaruh beberapa item ya. Beberapa item di sini dia ada home, ada message dan more. Yang mana setelah dilakukan codingan seperti ini, hasilnya akan menjadi seperti ini. Letaknya akan di sini. Nah, untuk iconnya ini kita bisa bikin saja vektor sendiri ya di drawable jika belum ada. Nah, untuk membuat vektor tersebut sama seperti kemarin, kita hanya perlu membuka drawable, terus kita pilih new dan kita pilih vektor asset. Nah, jika tidak ada, kita bisa mencari dari source dari luar. Setelah itu kita panggil saja di drawable-nya. Oke. Seperti itu untuk membuat bottom navigation-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke activity base ya. Activity base ini kita akan lihat terlebih dahulu nih XML-nya. Nah,
Di activity base ini kita akan ngebuat frame-nya, yang mana bentuknya akan seperti ini. Isinya adalah dari bottom nav menu tersebut. Nih. Nah, sehingga untuk tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ada home, message, dan more. Sepertinya untuk bagian bottom navigation seperti itu. Kita lanjut dia ke home fragment kita ya. Di home fragment kita ini kita akan melakukan migrasi semuanya. Migrasi maksudnya ini adalah kan kita di awal itu semua kontennya itu berada um, di dalam welcome activity kalau saya. Nah, welcome activity ini uh, kita sudah gak gunakan lagi. Karena apa? Karena kita base kita sekarang ini berada pada base activity nih awalnya kita. Jadi di base activity ini nantilah semua konten itu berada dan semua item di welcome activity ini, semua button, text view dan lain sebagainya itu akan masuknya ke base activity kita. Nah, jadi caranya kita migrasikannya seperti apa? Kita akan masuk ke welcome activity terlebih dahulu. Welcome activity layoutnya XML, berupa XML, yakni di sini coba kita cari activity welcome. Nah, ini kita tutup saja potongan code-nya. Semua ini kita copy. Setelah kita copy ya semua ini, kita akan masukkan ke activity bagian home fragment kita. Nah, di sini. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi jangan lupa kita pada Android Manifest itu kita bikin uh, halaman intent kita itu tetap di splash screen, tapi jika ingin mencoba untuk melihatnya kita bisa gunakan di base activity. Nah, tapi saya tetap di splash screen karena alur awalnya itu di splash screen ya. Splash screen, login, authentication, baru kita masuk ke base activity kita ini. Nah, yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk penerapan dari bottom navigation seperti itu teman-teman. Dan kita sudah melakukan juga yang namanya migrasi dari welcome activity ke home fragment kita ya. Di home fragment kita. Mana dia home fragment nih. Jangan lupa juga untuk kita terapin toolbar ya. Sehingga toolbarnya kita bisa membuat judul di atasnya kita sedang berada pada halaman yang mana gitu. Oke, saya rasa segini dulu untuk penjelasan dari bagian navigation bar kita. Selanjutnya kita akan masuk ke list view, dan setelah list view sederhana itu kita akan masuk ke custom adapternya. Oke, sip teman-teman. Oke, sip teman-teman, sekarang kita kembali untuk melihat ya bagian list view. Nah, jadi untuk list view ini dia kan kebagi menjadi dua. Yang pertama kita akan menyajikan dalam metode sederhana, dan yang kedua itu pada dengan metode list view custom adapter. Nah, jadi yang pertama kita akan ngebahas tentang list view yang sederhana. Nah, jadi untuk list view sederhana ini dia juga sebuah data ya. Kita disajikannya menggunakan array. Nah, jadi untuk melakukan hal tersebut, kita akan nanti kita akan membuat list datanya berupa array, dan kita akan menerapkannya di mana. Nah, jadi untuk list view sederhana itu saya terapkan di menu kontak kami. Nih, menu kontak kami. Nah, jadi dia hanya akan menampilkan data dari nama saya dan nama dari tim saya. Setelah itu kita akan menampilkan nomor kontaknya. Nah, untuk membuat data seperti ini, saya akan membuat sebuah activity-nya terlebih dahulu. Ini diletak di dalam activity ya, bukan dalam sebuah fragment. Nah, jadi setelah kita membuat konteks activity ini, kita akan rancang terlebih dahulu bentuk dari layoutnya. Tentu saja kita akan ke layout dari activity konteks. Nah, sini dia isinya akan seperti ini. Nah,
ada bar layout, dan jangan lupa kita tambahkan list view items. Seperti ini, yang mana dia akan menampilkan bentuk data seperti ini, udah bawaannya seperti ini. Nah, jadi dari data list view items ini dia akan menampilkan data yang kita sajikan, yang mana itu datanya berupa array tadi. Nah, setelah layoutnya dibuat sedemikian rupa, kita kembali lagi ke activity konteks kita. Nah, nah, untuk membuat datanya itu kita buat saja langsung variabel contohnya namanya data list with dash, yang mana isinya adalah sebuah array ini. Membuat data list of, isinya ada title dan deskripsinya. Nah, ini dia datanya, nama saya dan nama tim project, lalu ada isi dari deskripsinya ini adalah kontaknya. Nah, ini saya sensor namanya. Nah, jadi untuk setelah itu kita akan memanggilnya. Untuk memanggilnya kita akan gunakan adapter. Nah, adapter ini kita akan buat variabel adapternya, simple adapter. Ini kalau kita gunakan konteksnya this karena kita berada pada activity. Jika dia bukan di sebuah activity melainkan sebuah fragment, itu kita akan gunakan yang namanya require context seperti ini. Tetapi karena kita di sebuah activity, kita nggak menggunakan require context melainkan this. Nah, oke. Data list with dash, datanya ini dia seperti itu. Resource-nya yang tadi array dari title dan dash yang ini. Setelah itu kita akan ngubungin dia dengan adapter binding, yang mana list view items yang tadi ya, yang tadi ini yang ada di layout. Mana dia layout dari konteks nih, yang ini list view items, dia akan disambungkan ke sini, yang artinya dia akan ditampilkan dari layout ini. Coba kita balik konteks activity seperti itu. Nah, jadi untuk penerapannya, jika kita ingin menambahkan data list baru ya dengan list view sederhana ini, cukup kita tambahkan saya ini, kita copy, bisa kita copy, contohnya kita tambahin apa ya, kita tambahin asal saja coba ya. Nah, jika kita start ulang maka nambah lagi datanya ya. Oke, coba kita start ulang ininya, running device. Emulatornya salah. Nih, sudah tambah dia. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan dari list view dengan metode sederhana. Selanjutnya kita akan bahas list view dengan menggunakan custom adapter. Oke, sip teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali lagi dan pada sekarang kita akan membahas tentang list view custom adapter, yang mana itu kurang lebih sama dengan list view yang sederhana. Cuman custom adapter ini kita bisa lebih leluasa untuk menampilkan data kita ya. Nah, jadi saya akan melakukan penerapannya pada tampilan more ya. Pada tampilan more ini dia berupa fragment ya, fragment more ya. Nah, jadi langkah pertama yang ingin kita lakukan adalah kita akan menambah di dependencies baru ya di dalam module app kita. Nah, di module app ini kita akan tambahkan nih implementation dan annotation processor yang baru ini. Dia mengambilnya dari Glide GitHub. Tapi mungkin yang Glide ini bisa digunakan ataupun tidak ya. Nah, jadi jika teman-teman udah menambahkan dependensiesnya, itu bakal muncul signal ya jika kita ada mengotak-atik bagian modul app Gradle kita. Nah,
Jadi silakan teman-teman sync now saja jika ada disuruh untuk sync now. Nah, setelah itu kita mau membuat eh, tampilan dari eh, tampilan dari more ini. Sebenarnya bukan dibilang tampilan juga, dia terlebih dahulu kita akan membuat modelnya. Nah, model dari data yang ingin kita tampilkan. Yang pertama kita buat saja terlebih dahulu itu new new class. Kita bikin new class, terus namanya contohnya more model ya, more model. Kita pilih dia data class, terus kita tambahkan namanya more model seperti ini. Nah, jika kita enter dia akan muncul. Nah, di dalamnya itu kita akan nambahkan variabel yang mana dia berupa variabel yang akan menampung datanya. Nih, saya buatnya variabel more name berupa string, more text juga string, dan icon res int. Nah, kenapa int? Karena ini saya akan apa namanya, seperti saya akan menampilkan data dari drawable di dalam icon res ini. Nah, setelah itu kita akan lihat di more fragmentnya. Nih, untuk more fragmentnya yakni adalah bagian array ya, bagian kita akan menampilkan datanya itu. Nah, jadi saya bikin variabelnya more list. Nah, tuh listnya itu dengan more modelnya ini dia. Jadi kita harus ngisi 3 variabel ini secara berurutan. Nah, jadi more name nya about, more text serta aplikasi, icon resnya info. Yang mana ini udah dibuat di drawable sini, yakni tampilan dari gambar ya. Nah, setelah kita bikin more modelnya ini jika diimplementasikan nantinya dia akan bentuknya seperti ini. Nih, dia yang kita buat tadi. Ada icon resource-nya, ada more name, ya ini dia about tadi, terus text-nya. Nah, saya buat seperti itu. Nah, setelah itu kita mau menyambungkan dia dengan adapter, oleh dari itu kita akan buat adapternya terlebih dahulu. Kita buat adapternya. Setelah itu kita agak gunakan glide, kita gunakan binding seperti biasa, yang mana binding ini bisa mengaitkan ya dengan icon res kita. Nah, ini set on click listener, jika ini diklik maka akan muncul pesan ya. Nih, privasi dan lain sebagainya, dan ini bisa di custom juga. Untuk sekarang kita akan tampilkan sebagai sebuah snack bar gitu aja. Nah, oke teman-teman. Nah, bagaimana bisa muncul seperti ini? Nah, setelah kita tadi bikin more fragment ini ya, nih modelnya ini kita akan buatnya di mana? Kita akan nampilkan bentuknya ini di fragment more ya. Nih, coba kita lihat di fragment, di layout fragment more, layout fragment more. Nah, di sini list itemnya sama juga seperti fragment bagian fragment more. Ini dia untuk nampilin yang list view tadi yang ada di kontak ya. Nih, cukup sama, cuman di itemnya ini, nih item more nih, di item more ini adalah tempat dia akan menampilkan yang 3 variabel tadi. Ada yang gambar, juga ada nama, dan tadi ada deskripsi juga ya. Ini dia bentuknya seperti ini. Nah, ini dia akan branded terus ke bawah dengan fragment more ini ya, list view ini, dan akan menjadikan dia seperti menu seperti ini. Ada about, settings, privasi, policy, terms of service, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dia untuk list view custom adapter. Untuk custom adapter kita bisa lebih berkreasi ya, dan saya memilih untuk menerapkannya itu di bagian fragment more kita. Nah, sehingga tampilannya seperti ini, ada bagian about, settings, dan hingga logout ya. Oke teman-teman, saya rasa segini dulu untuk penjelasan mengenai custom adapter dari list view. Oke teman-teman, sip. Oke sip teman-teman, nggak terasa ya kita udah sampai ke penghujung durasi video.
Nah, dan kita sudah ngebahas tiga komponen baru ya. Yang pertama itu bottom navigation, kita sudah bahas. Nih ada home, search, more, dan kita sudah ngebahas juga penerapan dari uh, list view yang mana itu bisa nampilkan data array ya. Kita sudah ngebahas juga itu list view ada dua, yang mana list view pertama list view sederhana, setelah itu kita ngebahas juga list view yang custom adapter. Nah, yang ini list view sederhana dan ini list view yang menggunakan custom adapter tadi. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Saya rasa demikian untuk video kali ini. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah nonton. Untuk video kali ini saya tutup. Thank you teman-teman. Videonya saya tutup. See you.